Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas Garuda Indonesia 2026 Q1. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, kita langsung aja ke analisis ya untuk GIAA. Oke, GIAA satuannya jutaan USD. Nggak salah nih ya, jutaan USD. Jutaan kali USD. Oke. Nah, oke, sebelumnya kita lihat dulu untuk riwayat bagian dividen ya. Dan GIAA ini termasuk yang cukup sering dibahas ya, karena banyak yang request gitu ya. Jadi saya bahas aja gitu ya. Nah, perusahaan ini dia sama sekali nggak ada bagi dividen ya. Jadi sebenarnya isi pembahasan nggak akan beda jauh dengan yang sebelumnya. Perusahaan yang nggak bagi dividen itu dipertanyakan. Karena gini, perusahaan yang nggak bagi dividen bisa jadi perusahaan tersebut cuman untung di atas kertas saja ya, atau ada masalah bisnisnya, atau mungkin cuman memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu ya. Jadi biasanya kalau nggak ada riwayat bagian dividen, saya bisa close laporan keuangannya, langsung cari saham lain aja gitu ya. Karena artinya perusahaan ini belum terbukti profit dari bisnisnya ya, dan belum tentu punya kondisi keuangan yang sehat. Jadi itu simpelnya ya. Jadi dividen itu adalah filter terkuat untuk memilah mana perusahaan yang benar-benar profit sama yang enggak gitu. Karena kalau bisa profit ya dia pasti bagi dividen lah, jelas gitu ya. Gitu. Oke, gitu aja ya. Cuman sekarang kita bahas dulu ya. Kita langsung pindahkan ke kas tarakasnya dulu ya, yang ini nilainya. Oke, sebenarnya ini unik ya. Karena apa? Karena ini baru pertama kali saya melihat GIA menggunakan satuan jutaan dolar seperti ini ya gitu. Jadi ini memang konversinya gitu ya, ini memang saya nggak ada angka di belakang koma ya, jadi saya akan langsung sebutkan aja nilai angka yang ada di sini ya. Oke, sekarang kita lihat untuk kas tarakasnya dulu ya. Kenapa kita harus lihat kas tarakas? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit. Dan di sini untuk posisi kasnya di sini memang turun 86 juta USD. Ya, ingat nih, jutaan USD ya gitu. Ini turun 86, turun 9,1% ya. Nanti data kita cek di laporan arus kasnya. Sebenarnya saya bingung, ini ngapain ya? Ini kok harus jutaan dolar gitu? Kenapa nggak ribuan dolar aja ya, seperti yang sebelum-sebelumnya gitu. Gitu ya. Nah itu ya nggak tahu juga ya. Oke, sekarang berikutnya kita lihat ke ekuitas ya. Langsung pilih ke saldo labanya ya, yang ini nilainya. Ini nggak salah, ini benar. Oke ya, kita lihat dulu untuk ke saldo laba ya. Kita harus melihat saldo laba. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan pertama kali berdiri sampai sekarang 2026 Q1. Nah, kalau saldo labanya negatif atau defisit, artinya GIA ini sampai 2026 Q1 ini nggak pernah untung, alias rugi melulu dan mengakumulasikan total kerugian sampai berapa nih? Ya, kali juta miliar, 3,8 miliar USD. Ya gitu, jadi ini rugi terus ya, nggak pernah untung gitu ya. Karena perusahaan yang saldo laba yang negatif seperti ini kan tadi nggak ada untung, berarti nggak akan bisa bagi dividen kecuali saldo labanya udah kembali positif ya. Salah satunya dengan cara melakukan kuasi reorganisasi gitu, atau memang dia untung terus besar gitu ya. Jadi yang seperti ini ya tadi berarti belum terbukti profit ya dari bisnisnya. Berikutnya sekarang kita lihat ke ekuitas milik ya, yang ini nilainya. Kita pindahin dulu. Ini minus ya, minus 8,2 ya, benar ya. Oke. Nah, di sini kita lihat ya, memang untuk posisi ini juga ekuitasnya negatif ya. Kenapa? Karena lihat tuh ya, modal awal 3.500 ya, rugi udah total rugi 3,8 ya, jadi habis modalnya. Ya gitu, jadi perusahaan yang defisit seperti ini ya perusahaan yang memang sudah jelas tidak sehat gitu, bahkan dari struktur modal gitu ya. Cuman memang menarik gitu ya, karena perusahaan ini selalu diberikan suntik modal, dibantu terus pas sudah jelas-jelas rugi gitu ya. Nah cuman ya itulah, saya nggak tahu ya alasan di baliknya kenapa gitu. Jadi sebenarnya ini kan tuh negatif ya PBV-nya juga, jadi ya udahlah gitu ya, defisit negatif apalagi gitu. Nah sekarang kita lihat ke ini ya, ke profitabilitasnya di laba rugi ya, yang ini nilainya. Ini kita harus lihat pendapatannya untuk melihat pertumbuhan perusahaan ya. Nah, di sini untuk pendapatan memang naik 39 juta USD ya, naik 5% gitu ya. Nanti pendapatan akan dikurangi oleh harga modal
ya gitu. Nah, cuma di sini memang nggak dituliskan ya secara eksplisit laba brutonya berapa tahun. Pentingnya untuk melihat apa namanya inti efisiensi perusahaan lewat gross profit margin. Cuman nggak apa kalau memang nggak ditulis ya udah kita langsung aja kurangin aja pendapatan, dikurangilah beban-beban gitu ya. Operasional, non operasional, beban pajak, nanti kita dapat apa laba periode berjalan ya, inti dari laporan laba rugi. Nah, di sini kan kita udah lihat tuh ya rugi lagi 46 juta USD ya. Gitu. Jadi ya sudah bisnisnya memang rugi gitu, tuh rugi lagi. Ya, jadi makanya semakin dia rugi terus nanti saldo defisitnya nanti akan semakin bertambah. Gitu. Jadi bayangkan aja ya kalau misalnya ini dia berhasil untung, katakanlah untung 50 juta USD ya selama setahun gitu. Berarti perlu waktu 3.800 dibagi 50 ya. Gitu ya, jadi itu perlu waktu yang panjang sekali untuk balik modal gitu ya, gitu. Jadi ya ini apa namanya nggak sehat gitu ya, ruginya semakin bertambah gitu. Nah, di sini memang kita lihat juga apa ya, memang rugi sudah sedikit membaik ya, dari sebelumnya rugi 76 sekarang 46 ya, 46 juta. Oke, sekarang berikutnya ke laporan arus kas ya, yang ini nilainya ya, langsung memilih ke penerimaan kas dari pelanggan dulu ya. Kenapa kita harus lihat penerimaan kas? Karena ini adalah jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Nah, di sini memang penerimaan kasnya dia bagusnya tinggi ya di 100% gitu, 104 tepatnya, artinya customer bayar selalu full ya. Tapi memang untuk secara penerimaan kas memang ini turun tipisnya 17 juta USD ya, turun 2%. Nanti penerimaan kas akan dikurangi oleh harga apa namanya bayar operasional ya, nanti kita dapat net CFO yang ini nilainya ya wajib positif seperti ini, artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Karena kalau dia negatif artinya bisnisnya uangnya habis hanya untuk bayar operasional aja ya. Nah, di sini memang untuk net CFO-nya memang turun 43 juta USD ya, memang ada penurunan sih gitu. Oke, tapi nggak masalah gitu ya, memang dia masih positif, artinya masih secara cash flow masih lumayan gitu, tinggal memperbaiki apa sisi profitabilitasnya gitu ya. Oke, sekarang untuk aktivitas ekspansi usaha di sini nilainya negatif ya. Kalau negatif artinya perusahaan berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktifnya gitu. Soalnya memang kadang-kadang untuk perusahaan yang apa di bagian penerbangan gitu ya, maskapai seperti ini, memang dia cukup berat untuk di bagian maintenance tuh ya. Bayangkan aja tuh, untuk apa namanya dana cadangan apa maintenance 66 ya, terus untuk dan ini lagi pemeliharaan uang pemeliharaan DP pemeliharaan untuk 6. Jadi memang besar di apa maintenance gitu ya, sulit gitu kalau sepertinya. Kenapa? Operasional nggak nutup. Bayangkan aja uang dari operasional 118 juta, tapi untuk maintenance-nya sendiri gitu ya, ditotalkan ini disamain di 134, jadi udah pasti nggak ada uang kas sisa, kurang malah ya gitu. Jadi kadang biasanya yang seperti itu nanti biasanya akan mengambil pinjaman. Cuma memang di sini kalau kita lihat di sini sama ini negatif, ada perusahaan melunasi pinjaman atau enggak dia bayar dividennya. Cuma memang kan tadi perusahaannya kan memang masih defisit ya, jadi nggak akan bisa bagi dividen. Tuh, jadi memang untuk kita lihat ya, kalau misalnya kita lihat pos kecil ini memang sedang melakukan pelunasan. Tuh, kalau positif dia plus ya, kalau pelunasan nilai negatif. Ya, tuh jadi lihat tuh. Makanya di sini ada penurunan ya, penurunan kas tara kas. Jadi ini memang sebenarnya nggak sehat. Kita kurang sehat gitu ya, karena uang kasnya habis ya, perusahaan harus keluar uang dari dalam dompetnya. Kalau misalnya terus berkepanjangan kurang, nanti kasnya habis ya, mau nggak mau nanti suntik modal atau nggak ambil pinjaman lagi. Cuma memang dari ya memang dari kuartal-kuartal berikutnya juga memang sudah terlihat nggak sehat ya, dia defisit terus juga rugi gitu ya. Cash flow juga waktu sebelumnya kalau nggak salah memang dia kurang sehat juga ya, seingat saya gitu ya. Jadi memang apa namanya sulit sekali gitu ya, secara bisnis sulit sekali. Nah, sekarang kita untuk ke resiko bisnisnya ya, berdasarkan apa namanya likuiditas dan solvensinya. Oke, yang likuiditas jangka pendek yang ini nilainya. Nah, satu lagi. Oke ya, kita lihat dulu di sini memang tuh rasio lancar di 1 ya. Jadi ini memang cukup lemah ya, gitu ya. Tapi rasio cost lumayan di 0,56. Jadi kewajiban depan mata yang harus lunas kurang dari setahun 1,5 miliar USD. Ya, tapi apa namanya uang di dompet 858 juta USD ya gitu. Jadi ini memang agak lumayan. Tapi kalau kita lihat untuk short term debt-nya gitu ya, kita lihat di sini pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, kita ambil dua ini aja ya, 0,62 di plus 51,38 ya. Sejujurnya saya merasa terganggu ya dengan angka koma seperti ini gitu, karena ini nggak lazim gitu. Emang untuk short term debt di sini memang masih kuat ya. Tuh kita lihat apa namanya di sini 16 kali, jadi utang depan mata yang harus lunas kurang dari setahun dengan bunga
gitu ya, dia 52 juta USD, uang di dompet 858 ya. Jadi sebenarnya secara apa namanya kasih sini masih oke gitu ya, karena artinya dia bisa melakukan pelunasan dulu gitu, karena memang cash flow-nya ini memang harus yang diwaspadai ya gitu. Pokoknya lah profitabilitas sampai kan merugi gitu bisa diperbaiki nanti, tapi kalau cash flow dia sudah sampai terganggu ini gawat. Meskipun kadang kita harus seimbang antara laba rugi dan si arus kasnya gitu ya. Jadi kita jangan terlalu fanatik kepada satu, misalnya arus kas aja gitu profitabilitasnya enggak, karena kalau dia rugi tadi dia menggerus modal. Ini kan juga defisit ya modalnya. Oke, berikutnya kita lihat ke liabilitasnya untuk jangka panjang ya. Oke, satu lagi untuk long term debt-nya kita pindahin dulu ya. Di sini ada sebentar, di sini ada obligasi, di sini ada yang jatuh tempo enggak? Cuman nggak ada ya, berarti cuman ini aja yang obligasi sama ini aja. Kita pindahin, ada 4 ya. Oh enggak, ini utang usaha, ini utang obligasi pinjaman jangka panjang aja ya. Kita ambil 2 ini aja. Plus 6. Oke, di sini kita lihat ya untuk apa ya, DER juga ini kan memang dia negatif ya gitu. Jadi memang utang juga lumayan besar, ini nilainya memang salah gitu ya. Ya kenapa gitu, karena ini kan negatif gitu ya gitu. Jadi sebenarnya kan ini DER juga terlalu tinggi gitu ya. Kenapa gitu, karena bayangkan ya, ini kan dia defisit gitu ya, sedangkan utang depan mata ini besar gitu. Jadi ini abaikan aja ya, karena ini kan kuotasinya negatif gitu ya. Jadi si GIA setelah dipindahkan data-data keuangan ini di nolin dulu ya, supaya apa namanya, supaya nggak pusing ya. Setelah saya pindahkan data-data keuangan, Garuda Indonesia ini memang perusahaan yang belum terbukti profit dari bisnisnya ya, karena nggak ada riwayat bagian dividen gitu. Dan juga apa namanya, kalau kita lihat lebih lanjut juga ini juga defisit ya perusahaan ini. Jadi masih mengakumulasikan total kerugian sampai 8,8 miliar USD ya, rugi terus gitu ya. Saldo apa namanya secara ekuitas juga ini defisit ya, tuh kan habis modalnya gitu ya. Secara profitabilitas juga dia rugi gitu ya, meskipun ruginya sudah berkurang sedikit gitu, tapi tetap aja gitu. Cash flow mungkin masih lumayan gitu ya, cuman untuk apa namanya secara likuiditas memang tampak lumayan, cuman kembali lagi gitu ya, ini perusahaan yang katakanlah fragile gitu ya, resiko sangat tinggi gitu. Jadi apa namanya ya, kembali gitu ya, kalau untuk bagus atau enggak ya selera teman-teman gitu ya. Jadi nggak bisa dipaksakan ya suatu pendapat itu. Oke, itu aja pendapat saya untuk GIA ya. Dan selalu saya ingatkan kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya mulai kinerja masa lalu ya. Jadi untuk prospek ke depan teman-teman yang harus nilai sendiri. Dan juga saya nggak bahas harga saham ya naik atau turun, saya nggak tahu, itu mekanisme pasar. Dan juga untuk valuasinya pakai PBV dan PRE sederhana. Juga teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, yang lebih cocok untuk maskapai gitu, silahkan hitung aja sendiri ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatifnya berbeda untuk tiap orang gitu. Oke teman-teman, itu aja gitu ya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak ya. Kalau ada pertanyaan dari Kosan langsung tulis di kolom komentar. Saya Adun dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.